Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullah. Semoga semuanya Waalaikumsalam sehat ya. warahmatullahi Mohon maaf ini terlambat lama. Uh, jadi kita ada di praktikum 7 ya. Saya coba share screen ya, sebentar. Nah ini saya coba share screen. Sebentar. Ini workplace-nya, oke. Share screen ya. Baik, semoga sudah terlihat ya. Baik, Sudah, Pak. ya. Nah, jadi di sini kita ada di apa namanya topik tentang partisi jumlah kuadrat dan respon terhadap seleksi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebentar, ini warnanya aneh, tapi lupa saya gimana ya. Nah, jadi gini, nggak apa-apa ya. Nah, jadi atau yang versi Word-nya aja saya buka ya. Baik. Jadi mungkin teman-teman kemarin ada yang langsung download tugasnya ya. Dan saya beberapa menit setelah mengupload itu menyadari ada yang keliru. Jadi pastikan kemudian saya upload lagi dengan akhiran V2 di belakangnya. Jadi pastikan file yang teman-teman unduh itu ada akhiran V2-nya di belakang. Jadi MKPT 2024 tugas 6 V2.PDF. Kalau tidak ada V2-nya tolong di-download lagi. Oke. Ya. Nah, baik ya, ini ya. Nah, jadi begini. Di sini kita ingin mempelajari partisi jumlah kuadrat entry dan respon terhadap seleksi. Nah, jadi intinya kita masih ingat ya, di tugas sebelumnya itu ada 30 entry, betul? Pada data jagung. Ya, ada 30 entry kan? Nah, di sini diberitahu 30 entry itu apa? Ya, ya. Ini keren ini. Nah, ini kita lihat di sini entry nomor 1 sampai 10. Ternyata ini berasal dari populasi UCA. Ya, ini populasi ya, Ukiri Guru Komposit A. Itu sumbernya, ya. Dan dari populasi itu dilakukan seleksi. C0 itu cycle 0, ya, siklus 0, C1 itu siklus 1, C2 siklus 2 dan seterusnya, C10 ada siklus 10 gitu ya. Nah, kemudian kalau SCA, jadi ini yang UCA itu mengikuti metode atau prosedur seleksi full shift, ya F ini di sini. Nah, kemudian Salima komposit A di sini C0 siklus 0 ya, C2 siklus 2. Nah, ini dengan apa namanya prosedur S1 ya. Baik. Kemudian Dismal sintetik F, ini sumber populasinya C0, C1, dan seterusnya. C0 berarti populasi dasar ya, yang belum populasi asalnya ya. Kemudian H ini mengikut apa namanya dengan prosedur half shift. Oke. Nah, kemudian di sini ada 3 varietas lokal ya. Di sini dan ada 2 varietas pembanding. Ya. Oke. Nah, jadi di sini 30 entry ini seperti itu ya. Kemudian kita diminta melakukan partisi jumlah kuadrat entry dan menghitung respon membuat pola respon terhadap seleksi. Nah, itu kita lakukan analisis dengan berbasis plot dan berbasis mean, entry mean. Ya, oke, simple kan? Nah, jadi gini, idenya adalah, nah kita ingin ya salah satu yang perlu kita lakukan adalah mengisi tabel ini. Ya, nah jadi kan ANOVA kita itu kan
ada ini ya, ini supaya jadi ada entry dengan 29 derajat bebas, ya. Nah, kenapa 29 derajat bebasnya? Karena entry-nya ada 30, ya, betul? Nah, Betul. 29 derajat bebas ini akan kita partisi, ya. Akan kita partisi. Bagaimana cara partisinya? Nah, di sini misal kita ingin partisinya dengan cara membuat eh, beberapa kontras, ya, yang nanti kalau derajat bebas kontrasnya itu dijumlahkan, ya, nah, itu akan sama dengan yang di atasnya, gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, entry itu 29 derajat bebas. Misalnya kita ingin membandingkan cek dengan semua entry lain. Ya, itu derajat bebasnya 1. Nah, kenapa? Apa maksudnya ini? Ini maksudnya rata-rata cek. Ya, jadi semua cek di rata-rata. Nah, ceknya ada 2 tadi. Ya, nah, ceknya ada 2. Nah, dari mana ada 2? Ya, benar kan? Sini kan, ini ceknya ada 2 nih. Ya, nih kan ceknya ada 2 nih. Ya, entry nomor 29 dan 30. Jadi cek versus semua entry lain. Jadi maksudnya 2 cek ini di rata-rata, kemudian semua entry lain, berarti entry nomor 1 sampai 28 di rata-rata. Ya, jadi ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok kan? Kelompok cek dengan kelompok lainnya. Nah, karena ada 2 kelompok, maka derajat bebasnya 1 kan? 2 dikurangi 1, 1. Gitu. Nah, kemudian antar cek. Kenapa derajat bebasnya 1? Karena ceknya ada 2. Ya, dikurangi 1 jadi 1. Antar semua entry lain ada 27. Ya, kenapa 27? Karena semua entry lain ada 28 kan? Nah, entry 1 sampai entry 28, betul tidak? Nah, ini entry 1 sampai 28 kan? Maaf, ini kan. 1 sampai 28 ini entry lain maksudnya. Nah, derajat bebasnya adalah 28 kurangi 1 jadi 27. Ya, asik kan? Nah, kemudian, nah, apakah sudah selesai sampai di situ? Nah, jadi ini menarik ini. Jadi kita sampaikan bahwa partisi seperti ini itu tidak hanya khusus untuk penelitian seperti ini saja sebenarnya, ya kan? Tapi untuk penelitian untuk penelitian yang lainnya, di mana kita punya struktur di dalam perlakuan. Struktur itu maksudnya pengelompokan, ya. Maka kita bisa buat seperti ini, ya. Nah, jadi ini maksudnya partisi seperti ini tidak hanya berlaku untuk partisi entry saja gitu. Tapi untuk kalau kita punya perlakuan nih, ya kan, tapi perlakuan itu ada pengelompokannya. Nah, ada kelompok perlakuan, ya. Misalnya kita meneliti 45 varietas padi, ya kan? Nah, itu ada dari asalnya, ya kan, 15 dari iri, ya kan, 15 lagi padi lokal, 15 lagi padi varietas unggul. Nah, misalnya begitu. Nah, itu bisa kita partisi semacam ini gitu. Ya, jadi ini pemanfaatannya luas, ya saya kira. Nah, kenapa ini menarik? Karena kalau misalnya kita hanya ANOVA entry saja kan biasanya kita baca baris ini kan, apakah entry berpengaruh nyata? Ya kan, kita lihat hasil UJF-nya kan gitu ya. Nah, tapi itu jawaban itu kan itu suatu informasi yang sangat umum kan, misalnya entry berpengaruh nyata terhadap hasil, ya kan? Nah, statement itu kan sebenarnya maknanya ada minimal sepasang entry yang hasilnya berbeda. Ya gitu ya. Ya, ada minimal sepasang entry yang rata-rata hasilnya berbeda. Gitu. Itu kan statement yang sangat umum kan, pertanyaannya mana yang berbeda, ya kan? Nah, oleh karena itu biasanya dilakukanlah uji lanjut, ya kan? Apakah itu BNJ misalnya, ya, atau TDANET, ya, seperti itu. Nah, ini semacam uji lanjut, tapi ini
kita melakukan uji lanjut terhadap kelompok-kelompok perlakuan. Ya. Nah, jadi ini untuk menjabarkan ini tadi. Nah, jadi kalau entry berpengaruh nyata, pertanyaannya, apakah rata-rata cek berbeda nyata dengan rata-rata semua entry lain? Nah, apakah antar cek terdapat perbedaan? Ya kan? Apakah antar semua entry lain terdapat perbedaan? Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau antar semua entry lain ada perbedaan, ya maksudnya kalau ini H0-nya ditolak, berarti artinya terdapat minimal sepasang entry lain yang berbeda, kan gitu ya. Yang mana yang beda? Nggak tahu. Nah, oleh karena itu dijabarkan lagi. Nah, antar semua entry lain yang 27 derajat bebas ini, itu dijabarkan. Misalnya genotipe dipartisi lagi. 27 ini dipartisi lagi. Ya. Nah, ini kan 29 ini dipartisi nih. Ya. Sekarang 27 ini dipartisi nih. Nah, dipartisinya contohnya genotipe lokal versus populasi seleksi. Nah, kita lihat apa maksudnya nih. Lokal versus populasi seleksi. Nah, lokal itu adalah ini. Lokal itu yang 26 sampai 28. Ya. Nah, jadi rata-rata dari 3 lokal ini dibandingkan dengan rata-rata populasi seleksi itu nomor 1 sampai 25. Gitu. Nah, ceknya udah nggak ikut-ikutan. Ya kan, udah nggak. Ya. Nah, jadi dalam partisi yang kedua ini, nah, kita hanya melihat nomor 1 sampai nomor 28, ya. Ceknya udah nggak ikut-ikutan. Gitu. Nah, partisi yang pertama adalah membandingkan lokal 26, 27, 28 dilawan dengan populasi seleksi nomor 1 sampai 25. Ya. Rata-ratanya dibandingkan. Berapa derajat bebasnya? Untuk kontras itu, lokal versus populasi seleksi, derajat bebasnya 2. Ya. Kenapa 2? Karena ada 2 kelompok. Ya. Ada kelompok lokal, ada kelompok populasi seleksi. 2 kelompok, maka derajat bebasnya 2 dikurangi 1 itu 1 yang. Ya. Ya. Kemudian antar genotipe lokal, berapa derajat bebasnya? 2, karena lokalnya ada 3. Antar populasi seleksi 24. Kenapa? Karena populasi seleksinya ada 25, kurangi 1, 24. Ya. Oke? Gitu. Nah, menarik kan? Nah, partisinya masih belum puas sampai di sini. Antar populasi seleksi ini mau dipartisi lagi. Nah, 24 modalnya nih. Ya. Ya, jadi partisi yang bagus tuh yang begitu ya, yang ortogonal ya, yang jadi kalau dijumlah itu sama dengan yang di atasnya gitu ya. Jadi misalnya 27 kan dijabarkan jadi 1, 2, 24 ya. Jadi 1, kemudian yang berikutnya 2, yang berikutnya 24. Jadi kalau ditambah 1 plus 2 plus 24 itu jumlahnya 27 ya. Nah, itu itu partisi yang baik ya. Baik. Nah, kemudian di sini antar populasi seleksi 24 partisinya gimana? Ya. Partisinya pertama kita tahu populasi seleksi itu ada berapa populasi? Ada 3 populasi kan? UCA, ada SCA, ada DSF. UCA ada berapa entry? 12 entry UCA. SCA ada 1, 2, 3, 4, 5 entry. DSF ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entry ya. Baik. Nah, jadi tentunya kita ingin sekarang sudah fokus ke yang 25 ini ya. Nah, lokal dan cek ini sudah tidak ikut-ikutan lagi. Ya, sudah dicoba dijelaskan di kontras yang sebelumnya, yang di atasnya ya. Jadi sekarang hanya nomor 1 sampai 25 saja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, nah, apa pertanyaan yang menarik? Pertanyaan yang menarik, yang pertama, apakah ada perbedaan antara ketiga populasi ini ya? Nah, ketiga sumber populasi ya, antara ketiga kelompok populasi ya. Ada kelompok UCA, kelompok SCA, kelompok DSF. Nah,
Jadi itu kita ingin bandingkan. Jadi rata-rata dari dua UCA, ya kan, itu dibandingkan dengan rata-rata SCA dan rata-rata DSF, gitu. Jadi ada tiga kelompok, sehingga derajat bebasnya ada 2. Yang ini ya, antar 3 sumber populasi ada 2 derajat bebas. Kemudian, nah, ntar dulu. Ini yang 2 partisi yang itu ya, saya warnain biru deh. Ini partisi dari yang 24 ini, 2. Masih ada berapa lagi? Masih ada 22 lagi kan? Nah, itu 22 lagi itu ini ya. Yang pertama di sini adalah duplikat UCA C0. Nah, jadi ini menarik ini. Jadi entry 1 dan 2 ini ada apa? Dari siklus yang sama, ya, sama-sama UCA siklus 0 gitu. Nah, jadi istilahnya duplikat gitu. Nah, mungkin ini ingin dipelajari apakah duplikat ini sama atau berbeda. Karena saya kira kan populasi komposit ini populasi yang heterogen ya. Ya, jadi bisa jadi 2 entry ini ada perbedaan. Ya, ingin ditahu saja. Nah, jadi yang pertama, duplikat UCA nih, entry 1 dan 2 ini beda nyata tidak. Nah, itu maksudnya adalah ini duplikat UCA siklus 0 yang 2 entry itu, entry 1 dan entry 2. Kemudian antar siklus UCA. Nah, siklusnya ada berapa? Nah, siklusnya ada ini 0 sampai 10 ya. Jadi ada oh ya, ini nolnya sudah tidak ikut lagi ya. Berarti C0 itu populasi dasar, C1 sampai C10 ya. Nah, berarti di situ ada ikut juga sebenarnya 11 ya. Jadi C0 sampai C10 yaitu ada 11, betul? Ada 11. Jadi derajat bebasnya 10 ya. Nah, 0, 1, 2 sampai 10 kan ada 11 semuanya. Ya. 11 dikurangi 1 jadi DB-nya 10. Betul tidak? Ya, betul ya. 10 ya. Kemudian SCA ada 5 kurangi 1 4. Ya. DSF ada berapa entry? Ada 8 ya, kurangi 1 7. Jadi kalau kita jumlah 2 ditambah 1 3 ditambah 1 tambah 10. 3 tambah 10 13 tambah 4 17 17 tambah 7 24. Ya, sama dengan yang di atasnya ini. Gitu. Baik. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Ini tentang konsepnya. Nah, terutama itu untuk partisi jumlah kuadrat ya. Kita lakukan analisis plot basis, ya, plot basis dan analisis mean basis. Ya. Nah, gitu. Dan nanti rencananya, nah kemudian yang kedua adalah respons seleksi. Nah, idenya gini nih. Misalnya kita ingin tahu populasi UCA itu respons seleksinya gimana sih? Ya, misalnya gini nih, misal ya ini ya, ada gambar nggak di sini? Nah, misalnya gini. Ya, ini contoh saja nih. Ya, tapi kok, nah ini, ya kan? Nah, misalnya ini contoh saja. Misalnya yang UCA ini yang UCA ini yang sebentar. Saya geser ya. Gimana cara gesernya? Ini ya. Nah, gitu. Yang UCA ini yang biru misalnya. Misalnya yang biru ini polanya kuadratik misalnya. Ya kan, kuadratik. Jadi awalnya ya kan agak ini naik sedikit, ya kan di sini ya agak landai semacam ada ini sedikit. Kemudian ya mungkin saya tidak tahu ada slope turunnya nggak di sini. Ya mungkin semacam inilah ya. Nah di sini awalnya agak datar, kemudian naik. Nah kemudian ada titik optimum, kemudian turun. Nah gitu ya. Nah ini misalnya UCA seperti ini responnya. Respon terhadap seleksi. Jadi sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya ini siklus seleksi
Ya, sumbu Y-nya adalah hasil ton per hektar. SCA gimana? Nah, misalnya SCA itu diseleksi malah turun hasilnya, ya, yang warna oranye. DSF, nah ini yang abu-abu kuadratik ya. Jadi setelah diseleksi, naik hasilnya sampai siklus tertentu, misalnya sampai siklus 5, nah, terus ini udah apa? Ya siklus 4 ya, siklus 4 ini yang mungkin ya sekitar siklus 4 lah ini topnya ini. Kemudian mulai menurun responnya ya. Jadi diseleksi malah turun hasilnya gitu. Ya, bisa jadi ya. Ada juga mungkin yang linear yang naik terus ya, ya tergantung populasinya ya yang dia bisa. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Ini tentang respon terhadap seleksi. Nah, jadi nanti yang untuk ini tinggal disalin aja persamaan regresinya di sini. Nah, ini. Ya kan? Kan setiap misalnya nanti kita sudah tahu nih persamaannya apa kan? Persamaannya apakah linier, apakah kuadratik, apa kubik gitu kan? Nah, tinggal kita salin aja ininya eh, persamaannya kan? Interceptnya apa? Ini x-nya, ini x kuadratnya, ini x pangkat 3-nya, koefisiennya. Yang ditulis di sini koefisien. Jadi yang tulis di sini seperti misalnya ini yang pangkat 3 ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah interceptnya yang paling kanan. Ya, ini adalah koefisien linier. Yang ini koefisien kuadratik. Yang ini koefisien kubik gitu. Tapi kita nggak nyalin dari sini, nanti kita nyalinnya dari output SAS, ya kan? Ya, tapi harusnya sama dengan apa yang di output di Excel ini. Ya, nah gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti teman-teman tolong membuat grafik yang seperti itu tadi, ya, seperti yang di Excel tadi. Boleh menggunakan Excel. Kalau kurang tantangan nanti bisa dibuat dengan R. Saya minta listingnya, ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, Pak Willy, ya, silakan untuk Mas Yono. membuat grafiknya itu menggunakan data aktual dari per populasinya itu atau menggunakan hasil output dari SAS-nya, Pak Willy? Oh baik, ya. Ya, nah jadi kalau kita lihat grafiknya itu adalah, nah karena kita ini menggunakan nilai adjusted means, ya, LS means, ya kan. Nah tapi karena di sini kita tidak ada data hilang, maka LS means itu sama dengan means biasa, ya. Nah jadi kita menggunakan rata-rata biasa, Mas Yono dan teman-teman. Nah ini seperti ini, ya. Nah, seperti ini gitu. Misalnya UCA siklus 0 nih rata-ratanya 7,8. Kan ya? Ini berarti rata-rata entry ini nih. Ya kan? Nah, UCA siklus 0 berarti ini rata-rata entry nomor 1 ya. Nah, ini. Nah, ini kan entry-nya nih. Nah, itu kan kita kan punya berapa? Ya, kalau yang dibuat grafik kan nomor 1 sampai nomor 25 ini ya. Betul kan? Yang UCA, SCA, DSF ya. Jadi entry 1 sampai nomor 25 kan kita punya nilai rata-ratanya tuh, ya. Nah, rata-ratanya bisa means biasa kalau ini, ya. Tapi kalau nanti pada kasus lain teman-teman punya data hilang, ya. Nah, itu sebaiknya pakai LS means di SAS, ya. Jadi yang maksudnya yang dibuat grafik itu LS means-nya, ya. Nah, gitu. Itu bisa seperti itu, ya. Nah, atau sebagai alternatif ya kan mungkin ada suatu pertimbangan tertentu teman-teman ingin ini kan nilai blue ini kan ya ini apa blue untuk rata-rata genotipe kan gitu kan. Blue itu adjusted means atau kalau di sini adjusted means itu sama dengan means biasa ya kan. Nah bisa juga nilai blob ya kan. Nah, ya kalau blob itu yang dia ada shrinking faktor yaitu heritabilitas ya seperti itu ya jadi bisa. Nah, kalau MGD ya kan MGD kan keluarnya blob tuh ya kan. Nah seperti itu. Maksudnya bukan MGD-nya ya gamem ya kan gamem mat itu yang fungsi yang itu yang teman-teman gunakan untuk sebelum masuk ke MGD kan ada running
suatu fungsi namanya gamem. Ya, gamem itu mengeluarkan nilai blob. Ya, nah, kemudian nilai blob itu yang dipakai di fungsi MGD. Nah, jadi bisa juga digrafikan nilai blob-nya. Ya. Tapi ya kita tahu saja blob itu kan serang terhadap nilai tengah. Ya. Menyusut terhadap nilai tengah. Seberapa besar menyusutnya tergantung heritabilitasnya. Kalau heritabilitas sama dengan 0, ini nilainya nilai rata-rata umum semua. Gitu. Ya, gitu. Kira-kira demikian, Mas Yono. Jadi intinya kalau di sini kita menggunakan means biasa, bisa karena datanya tidak balance, tidak ada data hilang. Saya kira bisa menggunakan rata-rata biasa. Ya. Nah, tapi dalam kasus lain sebaiknya kita menggunakan adjusted means kalau ada data hilang. Nah, dalam kasus di mana ada data hilang, disarankan menggunakan LS means. Ya. Jadi SAS bisa mengeluarkan LS means. Ya, siap. Jadi LS means itu nanti yang digambar. Baik. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sita, silakan. Iya Pak, tadi kan dijelaskan pemanfaatannya luas ya Pak. Berarti tidak terbatas juga rancangan lingkungannya ya Pak. Betul. Ya, ya. Jadi intinya ini adalah salah satu contoh konsep partisi. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa modal kita di sini? Nah, kalau perlakuan kita ada strukturnya, ada pengelompokannya, nah itu kita bisa lakukan partisi. Ya, tidak terbatas pada rancangannya. Ya, jadi rancangannya bisa rancangan yang lain. Misalnya kita punya rancangan split plot misalnya, varitas dengan nitrogen. Nah, gitu. Kalau kita punya pengelompokan ya, misalnya varitas misalnya ada suatu penelitian varitas dengan misalnya yang diuji pada 2 atau mungkin lebih dosis pupuk nitrogen. Nah, kalau itu ada struktur ya, ada pengelompokan. Nah, itu bisa kita kelompokkan. Kita bisa uji, kita bisa buat kontras semacam ini. Ya, misalnya padi sawah versus padi rawa. Nah, gitu misalnya, ya kan? Jagung komposit, misalnya kita menguji 20 varietas jagung, 10 komposit, 10 hibrida. Nah, komposit versus hibrida. Nah, gitu. Nah, itu kemudian, nah, yang lebih seru lagi sebenarnya, ya kan? Nah, ini kan teman-teman kan suka tantangan ya. Nah, ini nih, ya, entry by environment ini, 87 ini bisa dipartisi seperti di atas itu. Ya. Nah, ya. Jadi ini tuh bisa dipartisi seperti cek. Nah, ini nih, ini saya kasih contoh aja partisinya. Ya. Saya kasih contoh partisi yang di bawah ya. Nah, mau nggak tugasnya ditambah ini? Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan gini ya. Ini kasih tab dulu supaya bagus ya. Nah, gitulah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi cek versus semua entry lain. Nah, ini by environment gitu. Jadi semuanya dipartisi gitu. Ya. Ya, ini saya hapus saya dulu deh. Ya, supaya itu supaya ini untuk tahu partisinya saja. Jadi antar cek ya, antar cek ini ya by environment. Nah, gitu ya. Keren kan? Nah, gitu. Kemudian antar semua entry lain by environment. Jadi ini bisa dipartisi nih. Tapi ini ya ini 1 dikali banyaknya dbn. db ini kali db environment. Jadi ini 1 kali 3, itu 3, ya kan? Jadi ini kali 3 juga ya. Kenapa 3? Ini adalah db environment kan? Lingkungannya ada 4 kan? Contoh ini ya, tapi teman-teman kan 3 lingkungan ya. Kalau ini 4 kan? Ya ini 3 sama dengan 3 gitu. Nah, ini 27 kali 3 sama dengan berapa 27 kali 3? 27 kali 3 kalkulator. 27 kali 3 81. 81 ya? Iya, Pak. Ya, 27 kali 3. Betul. Oke, makasih. 81. Oke. 81.
Nah, jadi 81 tambah 6 kan 87. Asik kan partisi ini? Ya. Bacanya gimana? Misalnya yang ini aja yang gampang. Inilah ya, yang paling atas. Cek versus semua entry lain by environment. Ya. Artinya apakah ada, ya kita bayangkan saja di sini, apakah respon dari rata-rata cek itu apa namanya, gini. Nah, ya kan, mungkin lebih mudah memahaminya dengan gambar ya. Nah, pokoknya kalau ada kasus interaksi ya, itu lihat saja gambar yang seperti ini gitu ya. Aduh ini, nah ini ya, oke ini ya. Nah ini kan, nah ini kita bayangkan G1 itu rata-rata cek, G2 itu rata-rata semua entry lain. Nah, apakah garisnya paralel? Ya, gitu kan ya. Nah, atau responnya dia berubah antar lingkungan. Gitu. Misalnya di lingkungan 1, rata-rata G1 misalnya cek ya. G1 rata-rata cek, G2 rata-rata entry lain. Apa? G1 ya, gitu ya. Jadi misalnya G1 di E1 cek yang juara. Ya, rata-rata cek ya. Kemudian ini rata-rata entry lain ya. Kumpulan lah, ya mungkin tepatnya. Kalau rata-rata kan disumbu Y-nya. Ya kita bilang ini G1 ini kumpulan cek, ini kumpulan entry lain. Nah, jadi di E1 entry lain yang juara. G1 kan ceknya kalah. Tapi di E2, nah itu apa? Ceknya yang menang. Rata-rata entry lain yang kalah. Ya seperti itu. Ya, itu interpretasinya semacam ya itu sederhananya lah ya. Nah gitu ya. Ya tentu itu nanti apa namanya bisa dan ini bisa dipartisi yang atas ini sedetail ini yang apa ya itu bisa dipartisi di bawahnya. Baik, itu ya. Pak, Ya, kalau misalnya ranjangannya augmented, Pak, ya. bisa Apakah bisa dianalisis seperti ini? seperti ya, Oh ya, bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Ya. menggunakan rata-rata yang adjusted gitu ya, kan nggak ada, Kalau nggak diulang. partisinya itu, iya. Jadi nanti dibuat apa? Kalau untuk membuat grafiknya ya, kalau untuk membuat grafiknya bisa menggunakan adjusted, ya betul. Untuk membuat grafiknya adjusted, ya. Nah, tapi kalau ANOVA-nya ya, ANOVA-nya menggunakan data, maksudnya analisis ANOVA-nya kan menggunakan data asli, betul? Ya kan? Nah, tapi dari hasil ANOVA kan dihitung LS-MINS. Nah, LS-MINS itu yang dipakai membuat grafik atau yang lainnya. Ya, ya, itu bisa. Gitu, saya kira. Insya Allah bisa. Ya. Baik. Baik, mungkin karena sudah waktu asar di sini, kita istirahat dulu, ya. Praktikum kan santai. Nah, lagian siapa yang minta Zoom? Nah, kemudian di sini ya saya bercanda. Istirahat dulu. Mungkin kita ya 3:30 lah, ya. Insya Allah masuk lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.